Bismillahi, Bismillahi. penghuni neraka. Hai, balik lagi di Plus 62 Cinema. Kali ini bakalan gue bahas Corin 2022. Stay tune sampai selesai. Di awal cerita, terlihat seorang gadis berbaju merah sedang berlari karena dikejar-kejar oleh seseorang di sebuah ladang jagung. Naas, gadis tersebut malah menginjak benda tajam yang membuatnya lari sempoyongan. Dan saat tertangkap, orang tersebut pun langsung mencekik gadis itu. Film pun dimulai. Terdengar bacaan Al-Quran surah Az-Zukhruf ayat 43 dan scene berganti ke suasana asrama. Di sana terdapat seorang gadis yang sedang belajar menafsirkan Al-Quran. Setelah selesai, ia pun kemudian beranjak menuju kamar mandi. Ketika berada di kamar mandi, samar-samar terdengar ada orang di luar. Dan ternyata itu hanyalah mimpi. Ia yang kali ini bangun terlambat pun langsung bergegas mandi dan menyusul untuk tadarus. Ketika ustazah bertanya siapa yang bersedia untuk melanjutkan membaca Al-Quran, salah seorang siswa pun menjawab, Zahra Umi. Dari sini kita tahu jikalau nama santri tersebut adalah Zahra. Baru saja Zahra membaca beberapa ayat suci Al-Quran, tiba-tiba terdengar dering handphone dari kantong salah satu santriwati. Sontak ustazah dan para santriwati di sana heran, hingga ustazah pun memarahi santriwati tersebut. Ini banyakkan mudorotnya. Ini handphone mau diapain? Selepas tadarus, Zahra pun bercerita kepada teman-temannya tentang mimpi semalam. Lalu, salah satu temannya mengatakan bahwa mimpi buruk biasanya terjadi ketika seseorang sedang memikirkan sesuatu. Ia pun kemudian bertemu dengan Ustadz Jailani beserta istrinya. Setelah bersalaman, kemudian Ustadz Jailani meminta agar Zahra pergi ke ruangannya setelah selesai kelas. Lalu di ruangan Ustadz Jailani terlihat santri baru bernama Yolanda. Zahra yang tengah datang ke situ kemudian diperkenalkan oleh Ustadz. Dan Ustadz pun menyuruh Zahra untuk mengantar Yolanda ke dalam kamar asrama. Sesampainya di dalam kamar asrama, Zahra pun kemudian memberikan beberapa buku yang harus Yolanda pelajari untuk mengejar ketertinggalan. Kemudian diperkenalkan dengan teman sekamar mereka, yaitu Ica dan Gendis. Dan datanglah Umi Yana yang merupakan pengawas asrama di sana. Setelah memberi salam, Umi Yana pun memberitahu bahwa Yolanda harus menerapkan kebersihan dan kedisiplinan. Hingga malam tiba, terlihat Ustadz Jailani sedang mengajar beberapa santriwati di sana. Tiba-tiba, salah seorang penjaga asrama pun datang, sembari membawa perempuan yang sedang kerasukan. Setelah dibaringkan, Ustadz Jailani pun mulai merapalkan bacaan sambil membunyikan benda aneh yang terbuat dari kayu. Akan tetapi ada santri lain bernama Laras yang ikut kerasukan, sehingga membuat teman-teman di sana merasa ketakutan. Untung saja hal tersebut dapat diatasi oleh Ustadz Jailani. Sekembalinya, para santri pun merasa heran atas proses ruqyah yang dilakukan oleh Ustadz Jailani. Dimulai dari bacaan surat yang seperti bukan bacaan ayat Al-Quran hingga alat yang digunakan untuk melaksanakan ritual. Malam harinya, Zahra kembali bermimpi buruk hingga ia dibangunkan oleh Yolanda. Lalu ia pun heran karena ternyata mimpi tersebut membuatnya sampai mengompol. Ica dan Gendis pun juga bertanya, namun ia hanya menjawab bahwa ia terlalu banyak minum. Keesokan harinya, ketika di kelas, Ustadz Jailani membagikan sebuah selebaran. Ia juga mengumumkan bahwa nanti malam akan diadakan ujian Corin. Corin sendiri adalah jin yang menyerupai manusia, jadi masing-masing individu sebenarnya mempunyai Corin. Ia juga menambahkan bahwa mereka akan mencoba memanggil jin tersebut dan bertemu dengan Corin masing-masing, di mana maksud dari ujian tersebut adalah cara untuk melepas nalar duniawi. Ustadz Jailani pun menekankan bahwa ilmu itu tentang kebermanfaatan. Lalu kenapa kita harus membatasi diri untuk mendapatkan manfaat tersebut? Menanggapi sang ustadz, Yolanda kemudian bertanya,
Apa manfaat memanggil jin korin? Ustadz yang seperti terlihat tak suka justru menegaskan jika ia masih mempertanyakan hal tersebut, berarti ia belum siap untuk belajar di sana. Lo manfaat manggil jin korin apa ya? Kalau kamu masih mempertanyakan hal ini, kamu belum siap untuk belajar di sini. Lalu kemudian Ustadz Jailani meminta Zahra untuk mengkoordinir peserta ujian. Dan ia pun kembali menegaskan bahwa ujian korin merupakan ujian wajib untuk kelulusan. Dari sini kita tahu bahwa santri harus menggunting kuku, memotong rambut, menyediakan kain kafan, sebuah jeruk, mandi junub, dan juga menuliskan bin dalam kain kafan mereka. Hingga sesaat sebelum beranjak, Zahra pun ketakutan melihat sesosok bayangan di belakang Ustadz Jailani yang nampak di bagian kaki. Scene kemudian beralih, di mana para santriwati sedang melakukan olahraga. Yolanda yang tak ikut pun mengetahui bahwa dirinya sedang dijadikan bahan hibah oleh para santriwati. Ia yang tak terima dikatai mirip dengan Sri pun melabrak mereka. Untung saja Zahra datang untuk mencegah keributan. Ia yang penasaran kemudian bertanya kepada Zahra tentang sosok Sri, yang ternyata Sri merupakan mantan santriwati di sana, yang dikabarkan telah menyerang Ustadz Jailani. Di lain sisi terlihat Ica sedang menemui pacarnya diam-diam. Lalu datanglah Zahra yang mengingatkan agar mereka segera kembali. Zahra pun mencari Yolanda, namun tidak diketahui keberadaannya. Di saat mencari Yolanda, ia melihat salah satu penjaga asrama. Lalu ia mengikuti penjaga asrama tersebut yang ternyata datang ke sebuah rumah. Di sana ia juga bertemu Yolanda. Mereka berdua pun mengikuti penjaga asrama tersebut. Dan terlihat dalam sebuah ruangan, ada Ustadz Jailani dan beberapa gadis sedang melakukan ritual aneh. Merasa curiga, akhirnya Yolanda pun merekam kejadian di sana. Namun tiba-tiba ada orang yang datang, mereka pun bergegas untuk pergi dari tempat tersebut. Sementara itu di tempat lain terlihat ada seorang perempuan yang kakinya tengah diikat. Dan tak lama penjaga pesantren pun membawakan makanan yang langsung dilahap oleh gadis tersebut. Malam harinya terlihat para santriwati tengah sibuk menyiapkan ujian korin. Yolanda yang curiga dengan adanya maksud tertentu dari ujian itu, kemudian menghasut para santri lainnya agar tidak mengikuti ujian. Dan untuk meyakinkan mereka semua, Yolanda juga menunjukkan rekaman video dari Ustadz Jailani yang melakukan ritual aneh tadi siang. Sontak, para santriwati pun menjadi takut dengan ujian korin. Namun di sisi lain mereka juga tidak mau gagal dalam ujian tersebut, dikarenakan mereka takut tidak lulus. Kemudian mereka pun meminta kepada Zahra untuk membujuk Ustadz Jailani agar membatalkan ujian korin. Namun Zahra justru tidak menemui Ustadz Jailani dan berbohong jika ujian korin sudah tidak bisa dinegosiasikan kembali. Akhirnya para santri pun terpaksa mengumpulkan persyaratan untuk ujian korin. Yolanda yang tahu kebohongan Zahra kemudian bertanya kepada Zahra, jika ada yang tidak benar kenapa harus menurut? Lalu Zahra justru menjawab, jika kamu tidak mau maka tidak usah. Akhirnya Yolanda pun mengikuti ujian tersebut. Ujian korin pun berlangsung. Sembari hujan-hujanan, seluruh santriwati dikumpulkan di lapangan. Sambil membunyikan pusakanya, Ustadz Jailani mengajarkan semacam mantra yang harus diikuti oleh masing-masing peserta. Bismillahi Allahumma jazalaikal basar. Kemudian para peserta pun diminta mengikhlaskan korin mereka. Dan mereka melempar persyaratan ujian korin yang dibungkus menggunakan kain kafan, sehingga menyerupai bentuk pocong yang harus mereka lemparkan ke dalam galian tanah. Di suatu malam, Umi Hana yang terbangun tanpa sengaja menemukan sesuatu di laci lemari, yang ternyata itu merupakan bungkusan kain kafan berisi persyaratan ujian korin milik santriwati yang diambil dan disimpan oleh Ustadz Jailani. Di sana pula terdapat sebuah buku tentang risalah jin. Tiba-tiba pintu pun terbuka dengan sendirinya. Umi Hana yang menyangka itu adalah suaminya, kemudian mencoba mencarinya. Hingga terlihat sosok yang menyerupai Ustadz Jailani. Ketika dihampiri, ternyata Ustadz Jailani terlihat berada di dalam rumah dan sosok itu pun menghilang. Umi Hana yang curiga kemudian menunjukkan benda yang ia temukan. Namun Ustadz Jailani yang tak suka kemudian memperingatkan jika itu bukan kapasitasnya dan ia meminta untuk tetap percaya padanya. Namun Umi Hana yang tidak mudah percaya
juga memperingatkan jika abahnya tidak pernah mengizinkan siapapun untuk mempelajari atau mengamalkan ilmu tentang jin. Sementara itu, di kamar mandi asrama terlihat Zahra sedang menggosok gigi. Dan ia pun merasa gelisah ketika mendengar suara-suara aneh. Dan ternyata itu adalah Ica. Ia kemudian memilih beranjak pergi menuju kamar. Dan ternyata setelah ia sampai di kamar, ia dikejutkan oleh Ica yang sedang tidur dan ia tidak pergi kemanapun. Tak hanya itu, ia juga melihat Ica mengalami hal aneh. Dan ternyata itu hanya halusinasinya saja. Di tempat lain, Yolanda yang sedang menikmati rokoknya kemudian melihat santri yang berjalan ke ruangan Ustadz Jailani. Lalu ia pun merekamnya sebagai bukti. Siangnya, Yolanda dan Zahra mencoba untuk mengadukan seluruh kejanggalan yang terjadi kepada Kiai Mustafa. Dan mereka pun mencuri kesempatan untuk menghubungi Kiai Mustafa dengan menyelinap ke dalam kantor pesantren. Namun Zahra yang mengintai di depan pintu justru meninggalkan Yolanda karena ia melihat sosok Qorin yang menyerupai Sri. Dan akhirnya Yolanda pun tertangkap oleh Umi Yana dan handphonenya pun disita. Sementara itu, terlihat Ica sedang bertengkar dengan pacarnya yang bernama Yafi. Yolanda yang melihat hal tersebut pun mencoba membela Ica dan akhirnya membuat Yafi pergi. Namun, Ica justru menyalahkan Yolanda yang suka ikut campur. Dari sini kita tahu sepertinya sudah ada yang terjadi dan sesuatu itu kaitannya erat dengan Ustadz Jailani. Emang ya, para wanita emang gak bisa dipercaya. Itu jangan buta-buta amat sama cinta. Nyesel lo ntar. Ustadz Jailani yang mengetahui bahwa Zahra dan Yolanda hendak mengadu kepada Kiai Mustafa, kemudian mengintimidasi Zahra dan mengancam akan memberitahu ke teman-temannya tentang apa yang ia dan Ustadz Jailani telah lakukan di pondok saat itu. Kalau teman kamu ada yang tahu apa yang kita lakukan di Dan saat keluar dari ruangan Ustadz Jailani, ia tanpa sengaja menabrak seorang santriwati. Dan ternyata santri tersebut berjalan secara tidak sadar, lalu masuk ke ruangan Ustadz Jailani. Malam harinya, ada Ica yang sedang bercerita kepada Zahra tentang apa yang Ustadz Jailani lakukan kepada Ica. Dan ternyata perlakuan itu juga yang dialami oleh santriwati lain di pesantren tersebut. Dari situ pula kita tahu bahwa penyebab Ica bertengkar dengan pacarnya Yafi adalah disebabkan oleh hal tersebut. Itu teh bukan perhatian, Ca. Dia teh manfaatin kita, Ca. Setelahnya, banyak santri yang mengalami hal aneh. Dari sini kita tahu bahwa Ustadz Jailani ternyata memanfaatkan jin Qorin untuk bisa melecehkan para santriwati di sana. Hingga di malam itu terdengar tangisan dari santri lain yang membuat Yolanda terbangun. Saat dicek, ternyata ada seseorang yang telah tega Cici menggunakan pisau milik Yolanda. Alhasil, Gendis pun langsung menuduh Yolanda. Untung saja Zahra meyakinkan Gendis bahwa bukan Yolanda pelakunya. Saat suasana menjadi semakin ricuh, tiba-tiba ada Ica yang melantur dengan bahasa Sunda seperti sedang kerasukan. Pagi hari pun tiba. Ustadz Jailani yang marah kemudian mengumpulkan mereka beserta Ica yang masih dikendalikan oleh jin Qorin. Di sana Ustadz Jailani mencoba mengendalikannya beserta dengan santriwati-santriwati lain. Namun tak lama Umi Yana pun datang dan langsung menghentikan apa yang Ustadz Jailani lakukan. Hentikan ini, kasihan anak-anak. Singkat cerita, di tempat lain kita ketahui bahwa ternyata Ustadz Jailani telah menyekap Umi Hana, istrinya sendiri. Di sana pula terdapat Sri yang selama ini tidak diketahui keberadaannya. Di sini terungkap bahwa pemicu Ustadz Jailani berambisi mengendalikan jin Qorin adalah karena ayah Umi Hana, yaitu Kiai Mustafa, tidak menganggap keberadaannya. Habamu yang membuat saya melakukan semua ini. Sementara itu, Umi Yana yang sedang melakukan sholat tahajud justru bertemu dengan arwah Kiai Mustafa. Dan ternyata Kiai Mustafa telah oleh Ustadz Jailani, di mana Ustadz Jailani tengah menyuruh anak buahnya Malik untuk mengubur jasad Ustadz Mustafa. Kembali ke asrama, Yolanda yang sedang bertengkar dengan Gendis tiba-tiba dikejutkan oleh Ica yang kembali kesurupan. Untuk menahan amukan Ica, mereka pun kemudian mengikatnya di ranjang dan Yolanda kemudian meminta Zahra untuk mencari bantuan. Saat mencari bantuan,
Zahra dan Yolanda dihadang oleh jin korin mereka, yang juga merupakan perwujudan dari diri mereka sendiri. Sementara itu, gendis yang menjaga Ica pun heran ketika mendapati Ica sudah menghilang, dan ternyata Ica kembali muncul di hadapannya. Gendis pun takut lalu dibuat pingsan. Di lain sisi, Ustadz Jailani pun memanggil Ica yang sedang kesurupan. Namun yang terjadi malah Ustadz Jailani membunuh Ica. Yolanda yang saat itu sedang ada di sana kemudian berusaha menolong Ica, namun ia harus melawan korin yang menyerupai dirinya sendiri. Di tempat lain, Zahra akhirnya berani mengungkapkan kebusukan Ustadz Jailani kepada Umi Yana. Gendis yang terbangun dari pingsannya kemudian bergegas keluar, dan terlihat seluruh asrama menjadi kocar-kacir akibat para santriwati yang bertarung melawan korinnya masing-masing. Kemudian gendis yang tengah berlari tiba-tiba melihat sosok korin yang sedang memakan organ tubuh kucingnya, yaitu Gigi. Namun ternyata itu hanyalah ilusi, dan akhirnya ia kembali disadarkan oleh Umi Yana. Sementara itu Yolanda pun masih bertarung dengan korinnya sendiri hingga mendapatkan luka yang cukup parah. Umi Yana pun mengumpulkan semua santri di dalam masjid dan meminta agar tidak ada yang meninggalkan masjid. Zahra yang merasa sangat bersalah saat membersihkan mayat Ica, kemudian beranjak ke kamar mandi. Di sana dia merasakan halusinasi didatangi oleh korin Ustadz Jailani. Di sana korin Ustadz Jailani mencoba mengancam Zahra hingga akhirnya Zahra pun balik mengancam dengan ingin membunuh. Akhirnya korin Ustadz Jailani pun pergi. Di tempat lain, Ustadz Jailani pun kembali menjalankan ritual sesatnya. Dan kemudian secara bersamaan santri yang berkumpul di masjid langsung saja diganggu oleh korin mereka. Umi Yana pun tak tinggal diam, ia mencoba meruqyah santri-santri di sana agar kembali sadar. Di sisi lain terlihat Malik sedang membawa mayat Kiai Mustafa. Yolanda dan Zahra yang mengetahui hal tersebut berusaha mengikuti. Namun ketika mereka mendengar suara minta tolong, mereka pun kemudian menghampiri sumber suara tersebut, yang ternyata itu berasal dari Umi Hana dan Sri. Ustadz Jailani yang mengetahui hal itu kemudian mengendalikan Sri menggunakan korin yang seketika langsung saja menyerang Yolanda. Akhirnya setelah dibacakan ayat suci Al-Quran, Sri pun kembali tenang dan mereka pun bergegas kembali ke asrama. Di perjalanan mereka dihadang oleh Malik, namun Sri mencoba menyadarkannya dan berkata bahwa Malik sebenarnya adalah orang yang baik. Hingga akhirnya Malik pun langsung menantang Ustadz Jailani untuk berduel. Namun dengan mengendalikan korin Malik, akhirnya Ustadz Jailani pun dengan mudah mengalahkan Malik. Kembali ke masjid, dirasa keadaan akan semakin pelik, mereka pun memutuskan untuk pergi meninggalkan tempat tersebut. Namun mereka harus dihadang oleh korin Ustadz Jailani dan berkata, "Penghuni neraka, kalian tidak akan bisa keluar." Tak tinggal diam, Umi Yana dan para santri pun membacakan ayat suci Al-Quran. Di sana juga muncul arwah Kiai Mustafa. Hingga akhirnya korin Ustadz Jailani pun berhasil dikalahkan. Akan tetapi tiba-tiba Ustadz Jailani yang asli berhasil menangkap Umi Yana dan kembali mengendalikan korin serta para santri. Seketika para santri pun kembali melawan korin masing-masing. Kemudian Umi Hana yang berpura-pura kembali memihak Ustadz Jailani pun akhirnya berhasil menangkap Ustadz Bul tersebut. Namun karena lawannya adalah seorang lelaki, di sana Ustadz Jailani berhasil mencekik balik. Yolanda yang akhirnya berhasil melepaskan diri dari korin yang mengganggunya, kemudian menolong Umi Hana. Namun Yolanda mendapatkan tusukan. Tak tinggal diam, Zahra yang juga memegang pisau akhirnya menusuk Ustadz Jailani. Ustadz Jailani pun terlempar ke sungai. Di akhir film, Yolanda tidak mampu bertahan dan akhirnya ia meninggal di pelukan Zahra. Film pun selesai. Sampai di sini dulu alur cerita kita kali ini. Semoga bermanfaat. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. See you on the next video.